untuk mengikuti. Sebelum itu, terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak yang sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya, pelatihan ini akan dibawakan oleh Kak Jessi, dan hari ini itu kita akan membawakan tema mengenai strategic partnership, seperti bagaimana sih sebenarnya melakukan kolaborasi dalam membangun suatu bisnis kayak gitu. Eh, Sebelum itu saya sampaikan juga beberapa peraturan untuk pelatihan kali ini. Yang pertama untuk tetap aktif bertanya jika ada yang ingin ditanyakan, dan juga untuk menjaga eh, ketertiban dan kekondusifannya saat pelatihan berlangsung. Oke, tanpa lama-lama kita persilakan Kak Jessi untuk eh, mempresentasikan modulnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Cantika. Mungkin bisa dibantu share screen. Oh ya, sudah ada. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesse Marti, dan hari ini saya ingin membawakan materi terkait strategic partnership pembangunan kolaborasi antar UMKM. Tapi pertama-tama, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baiklah kalau misalkan teman terdengar dengan jelas. Izinkan saya memperkenalkan diri lebih lagi. Nama saya Jesse Marti. Saat ini saya menjabat sebagai Divisi Community Development di Rumah BUMN Makassar. Track record saya dalam strategic partnership juga, kemarin-kemarin saya sempat menjadi Organizing Committee Vice President of Partnership di Isaac Inhas, Local Project Isaac Inhas. Kemudian saya sempat menjadi Marketing Development di Bakti Center Foundation, dan public relation di SIFT Media. Nah, kemudian hari ini saya ingin membawakan materi terkait strategic partnership, membangun kolaborasi antara UMKM. Baik, next. Namun mungkin sebelum saya memulai materi di sesi hari ini, saya ingin bring up satu pertanyaan. Apa sih kendala yang seringkali dihadapi oleh UMKM? Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa jawab di kolom komentar. Kira-kira dalam menjalankan bisnis usaha UMKM, apa sih kendala yang seringkali dihadapi? Jadi di UMKM itu pasti seringkali ada kendala ya yang dihadapi. Mungkin ada kendala dalam modal, dalam distribusi rantai pasok makanan, atau mungkin produk. Mungkin bisa di next. Nah, kendala yang paling sering dihadapi di UMKM itu kebanyakan yaitu yang pertama kurang peminat, kemudian biaya produksi yang tidak menghasilkan profit, konsumen yang bosan karena produknya itu-itu aja, dan masih ada banyak kendala lain yang seringkali dihadapi oleh UMKM. Next. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin menawarkan satu solusi yang namanya strategic partnership. Jadi strategic partnership itu merupakan kolaborasi jangka panjang antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan tanpa kehilangan identitas bisnis masing-masing. Di sini saya ingin highlight dua poin utama dalam strategic partnership. Yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasinya berlangsung secara jangka panjang dan biasanya antara dua pihak atau lebih. Jadi strategic partnership itu baru dikatakan strategic partnership ketika kolaborasinya itu berjalan secara jangka panjang. Kalau misalkan berjalan dalam jangka pendek, contohnya itu hanya sebagai transaksi. Jadi strategic partnership itu tujuannya saling menguntungkan Bapak Ibu. Kalau misalkan istilahnya kan saling menguntungkan itu artinya pertukaran. Kalau misalkan kita hanya bertukar misalkan eh, barter, tapi hanya satu kali. Nah itu bukan namanya strategic partnership, tapi itu hanya namanya transaksi atau pertukaran.
Strategic partnership itu kolaborasinya berlangsung secara jangka panjang dan biasanya itu melibatkan dua pihak atau lebih dan mereka itu saling menguntungkan. Untuk poin kedua yang saya ingin highlight di strategic partnership itu tidak kehilangan identitas bisnis masing-masing. Jadi strategic partnership itu merupakan dua pihak atau lebih yang bekerja sama tapi tidak kehilangan identitas bisnisnya masing-masing. Misalkan jika usaha Bapak Ibu bekerja sama dengan usaha lain, maka tidak ada usaha yang saling uh, mengakuisisi satu sama lain. Misalkan mungkin ada beberapa perusahaan yang uh, mengatakan bahwa ada kemitraan, tapi syaratnya itu usahanya Bapak Ibu itu harus dimasukkan ke dalam perusahaan tersebut. Nah, itu bukan strategic partnership, melainkan akuisisi perusahaan atau akuisisi usaha. Dan strategic partnership itu berlandaskan di mana identitas bisnis itu masing-masing memiliki identitas bisnisnya masing-masing. Jadi misalkan usaha Bapak Ibu bekerja sama dengan usaha lain, sama-sama memiliki identitas masing-masing, memiliki pasar yang berbeda, tapi berjalan bersama-sama. Next. Selanjutnya di sini ada jenis itu ada beberapa jenis partner yang biasanya digunakan oleh UMKM. Yang pertama itu community partner. Community partner itu merupakan partner komunitas atau NGO. NGO itu non-governmental organization atau organisasi non-pemerintah. Di sini artinya bahwa ketika Bapak Ibu bekerja sama dengan community partner, artinya komunitas yang Bapak Ibu jalin kerjasama dapat lebih mengenal brand Bapak Ibu, dapat mengenal UMKM Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu. Jadi ketika ada community partner, usaha Bapak Ibu itu bisa lebih dikenal oleh komunitas-komunitas ataupun komunitas yang bekerja sama dengan komunitas tersebut. Yang kedua ada production partner. Production partner itu berupa supplier, packaging. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki production partner, tentunya Bapak Ibu memiliki kayak vendor tertentu yang Bapak Ibu menjalankan kolaborasi secara jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya itu ada distributor partner. Distributor partner ini berupa platform penjualan atau partner mitra-mitra yang membantu Bapak Ibu dalam proses distribusi produk Bapak Ibu. Platform penjualan ini bisa online, e-commerce, atau mungkin platform penjualan yang paling simpel itu mungkin usaha warung di kompleks perumahan. Nah, di situ bisa menjadi tempat distribusi. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi tempat distribusi? Bapak Ibu harus menjalin kerjasama atau strategi partnership dengan usaha tersebut. Selanjutnya itu ada innovation partner. Innovation partner ini berhubungan dengan perusahaan dan pengembangan produk. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki produk dan produk tersebut ingin dikembangkan, nah maka dari itu produk itu dapat dikembangkan bersama-sama dengan perusahaan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat kayak show begitu di televisi, di mana ada pebisnis-pebisnis yang memberikan modal atau mungkin memberikan ide pengembangan kepada UMKM-UMKM. Nah, itu contohnya merupakan innovation partner yang dimana Bapak Ibu bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar untuk mengembangkan suatu produk. Next. Nah, mengapa sih strategi partnership itu penting? Yang pertama, untuk memperluas jangkauan pasar. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi saya katakan, community partner Bapak Ibu menjangkau lebih banyak orang, lebih banyak segmen usia, lebih banyak segmen konsumen. Ketika Bapak Ibu memperluas jangkauan, Bapak Ibu juga melakukan strategic partnership yang dimana strategic partnership itu yaitu dengan komunitas-komunitas. Komunitas yang bekerja sama dengan komunitas lain juga termasuk dapat lebih mengenal brandnya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua itu memangkas biaya produksi. Ketika Bapak Ibu memiliki vendor tetap yang dimana Bapak Ibu menjalin kerjasama, misalkan kerjasamanya itu Bapak Ibu bisa menawarkan bilang untuk usaha saya akan menggunakan vendor ini seterus menerusnya untuk berapa jangka waktu, tapi
ada diskon yang diberikan. Contohnya, biasanya ada bentuk kerjasama yang dimana biaya produksi itu bisa dipangkas dengan hal pemberian diskon karena adanya loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada memudahkan distribusi produk. Distribusi produk ini artinya bagaimana produk Bapak Ibu itu bisa disebarkan. Penyebaran produk Bapak Ibu ini bisa melalui e-commerce seperti mungkin Grab, Gojek, Shopee, Tokopedia. Nah, di sini distribusi produk itu artinya Bapak Ibu memiliki cara-cara lain untuk menyebarkan produknya Bapak Ibu, menjual produknya Bapak Ibu. Jadi menjual produknya Bapak Ibu bukan cuma melalui sosial media, tetapi ada partner yang dapat membantu untuk distribusi produknya. Selanjutnya itu ada pengembangan usaha atau memberikan kebaruan kepada produk. Inilah innovation partner. Mengembangkan usaha itu juga berarti untuk mengembangkan skala usaha Bapak Ibu sendiri. Nah, itulah pentingnya strategi partnership Bapak Ibu. Next. Nah, selanjutnya kita masuk kepada cara membuat strategic partnership. Jadi, cara untuk membuat strategic partnership yang pertama itu untuk identifikasi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau sebelum memulai strategic partnership, sebelum memulai bekerja sama, mencari mitra, Bapak Ibu harus mengidentifikasi dulu apa identifikasi kebutuhannya Bapak Ibu saat ini. Misalkan apa yang menjadi kendala dalam usaha, kemudian apa yang menjadi hal yang dibutuhkan dalam usaha saat ini. Next. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu apa yang biasa diperlukan dalam usaha. Mungkin diperlukan produksi yang hemat supaya terbentuk profit yang lebih besar, atau mungkin diperlukan distributor, mungkin konsumen, modal, atau mungkin inovasi. Nah, ini contoh-contoh hal yang menjadi kebutuhan dalam UMKM. Next. Selanjutnya itu adalah identifikasi mitra. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengidentifikasi apa sih yang diperlukan, selanjutnya itu masuk ke identifikasi siapa yang bisa menyediakan hal-hal tersebut. Next. Nah, contohnya, misalkan Bapak Ibu ini sedang butuh modal. Nah, Bapak Ibu itu bisa bekerja sama misalkan dengan Rumah BUMN BRI Makassar. Karena ternyata di Rumah BUMN BRI Makassar itu menyediakan eh, peminjaman KUR, kredit usaha rakyat. Nah, jadi Bapak Ibu dapat mengidentifikasi mitra yang memiliki apa yang Bapak Ibu butuhkan. Contoh lainnya misalkan distributor. Distributor kan untuk penjualan. Bagaimana sih supaya produknya Bapak Ibu bisa dipasarkan? Kan bisa melalui Gojek, Grab, Shopee. Bapak Ibu bisa melakukan strategi partnership dengan brand-brand tersebut, usaha-usaha tersebut. Mungkin produksi hemat. Misalkan supplier. Misalkan Bapak Ibu ini UMKM-nya berbasiskan F&B yang dimana Bapak Ibu itu harus mengeluarkan uang dana untuk packaging. Nah, Bapak Ibu bisa mencari mitra yang khusus untuk packagingnya Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengajukan penawaran, misalkan, oh, bisa saya dapat 75% diskon atau mungkin diskon 15% untuk packaging karena saya akan membuat packaging di sini selama 1 tahun terus menerus. Untuk itu bisa dilampirkan juga uh, revenue-nya, kemudian berapa jumlah penjualannya, berapa produk yang akan digunakan. Nah, dari situ dapat Bapak Ibu rumuskan suatu unit kolaborasi. Mungkin selanjutnya kayak inovasi. Inovasi mungkin Bapak Ibu mau menginovasikan sih produknya, mungkin produknya sudah bosan, sudah lama. Nah, Bapak Ibu itu perlu mencari perusahaan-perusahaan atau usaha UMKM yang selaras dengan senada dengan usahanya Bapak Ibu. Contoh, misalkan Bapak Ibu itu usahanya itu tentang makanan, F&B. Makanan, misalnya makanannya itu ayam goreng. Nah, Bapak Ibu itu dapat berinovasi ayam gorengnya. Misalkan Bapak Ibu mau bekerja sama dengan usaha lain yang jualnya itu kentang goreng. Nah, jadi ayam dan kentang goreng dibundling gitu. Atau ada inovasi baru lagi yang mungkin tidak terpikirkan oleh saya tapi terpikirkan oleh Bapak Ibu sendiri. Terus konsumen. Konsumen misalkan
Bapak Ibu lagi kurang konsumen nih. Bagaimana sih caranya untuk membangun strategic partnership agar konsumen itu banyak? Nah, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan komunitas mahasiswa, bisa bekerja sama dengan NGO, sekolah bahkan. Bapak Ibu bisa datang ke sekolah, mengajukan kerjasama. Apakah saya bisa buka kantin di sini? Atau mungkin Bapak Ibu bisa mendaftar ke event. Kadang event-event di Makassar memiliki kayak festival yang dimana mereka itu membutuhkan open booth untuk UMKM. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan strategi partnership ke event-event tersebut. Next. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan unit kolaborasi. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengidentifikasi kebutuhan, kemudian sudah mengidentifikasi mitranya siapa-siapa saja, selanjutnya itu untuk menentukan apa sih unit kolaborasinya, apa sih yang akan menjadi tempat kolaborasi untuk partnership-nya. Nah, kolaborasi partnership ini ada dua tips yang saya dapat berikan ke Bapak Ibu. Next. Nah, ketika kita berpikir terhadap unit kolaborasi, kita akan berpikir terkait apa yang kita butuhkan. Tapi seringkali kita tidak berpikir tentang apa benefit yang kita bisa berikan dan apa yang dibutuhkan oleh partner kita. Misalnya, ketika kita berbicara terkait packaging, misalkan kita mau bekerja sama dengan supplier packaging, tentu saja kita tidak bisa langsung bilang kita minta diskon 15% karena kita akan loyal. Kita harus menawarkan apa benefit yang bisa kita berikan kepada supplier ini. Kira-kira benefitnya itu mungkin bisa kayak kita buatkan konten, kita promosikan suppliernya, kita bahkan bisa kasih produknya kita ke supplier. Dan yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh partner tersebut? Apa sih yang dibutuhkan oleh supplier tersebut? Apakah mungkin yang mereka itu butuhkan itu, apakah yang dibutuhkan itu promosi? Apakah yang dibutuhkan memang pelanggan setia lainnya? Atau yang dibutuhkan memang hanya pertukaran uang? Nah, itulah yang menjadi tips untuk menentukan unit kolaborasi. Apa yang harus diberikan dan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh partner kita. Next. Nah, ini lanjut kepada tahap yang lebih advance. Kalau Bapak Ibu sudah merumuskan apa-apa saja yang menjadi unit kolaborasi, saatnya untuk menyusun kesepakatan. Misalkan kesepakatannya itu menyusun kesepakatan itu biasanya harusnya melalui meeting ya Bapak Ibu supaya tidak ada miskomunikasi. Misalkan di meeting Bapak Ibu menyusun kesepakatan. Dalam unit kolaborasinya, Bapak Ibu ingin meminta diskon 15% kepada supplier packaging. Sebagai gantinya Bapak Ibu akan menyediakan promosi produk, kemudian minimal 20 packs untuk supplier per pesanan, dan mungkin saja Bapak Ibu bisa menawarkan untuk pengantarannya, shippingnya juga. Nah, itu kan merupakan unit kolaborasi yang sudah dirancangkan oleh Bapak Ibu. Nah, saatnya untuk menyusun kesepakatan, yaitu feedback dari partner tersebut. Setelah ada kesepakatan, maka perlu dibuat dua dokumen. Next. Nah, untuk susunan kesepakatan, itu ada dua dokumen yang seringkali digunakan. Tapi Bapak Ibu bisa memilih satu atau mungkin mau dua-duanya dipakai. Yang pertama itu ada MOU. MOU itu artinya Memorandum of Understanding. MOU ini merupakan suatu dokumen yang menjadi bukti bahwa telah terjadinya unit-unit kolaborasi seperti yang telah dibahas dalam rapat tersebut. Yang kedua itu ada kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama ini merupakan dokumen yang berlandaskan hukum, yang dimana setiap pihak itu berkewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disusun dalam kontrak kerjasama tersebut. Secara substansi, MOU ini dan kontrak kerjasama itu berbeda. MOU ini hanya sebagai bukti dan tidak mengikat secara hukum.
Tapi jikalau ada gugatan nantinya, MOU ini bisa digunakan sebagai bukti kuat dalam hukum. Sedangkan kalau kontrak kerjasama itu terikat dengan hukum. Jadi, ketika ada satu pasal atau mungkin satu ayat yang tidak diselesaikan, yaitu merupakan kewajiban salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat menggugat. Dan di kontrak kerjasama sudah tertulis gugatannya apa saja, dendanya apa saja, dan sudah terperinci secara lengkap apa konsekuensi yang terjadi kalau misalkan tidak terlaksanakan kesepakatan tersebut. Jadi secara substansi, ya, benar MOU dan kontrak kerjasama itu berbeda. Tapi kontrak kerjasama itu lebih mengikat daripada MOU. Untuk uh, pro and cons-nya, MOU itu lebih gampang dipahami, lebih gampang dibuat, dan tidak mengikat. Sedangkan kontrak kerjasama itu dia lebih strict mengikat, dan dapat dipastikan bahwa apapun yang tulis kontrak kerjasama itu pasti terlaksana. Itu prosnya. Untuk konsep MOU itu tidak terikat hukum. Jadi ketika ada kerjasama yang tidak dilakukan, itu untuk membawa ke pengadilan itu kurang berat hukumnya dengan kontrak kerjasama. Jadi MOU itu hanya bisa sebagai bukti, sedangkan kontrak kerjasama itu mengikat secara hukum. Walaupun memang secara kontrak kerjasama ini lebih susah untuk dibuat dan lebih harus terperinci, karena di situ sudah harus tertulis hal-hal yang akan dikerjasamakan, tertulis hal-hal yang menjadi konsekuensi atau sanksi, dan hal-hal yang akan bahkan teknis-teknis sekecil pun seperti force majeure, yaitu keadaan kahar yang dimana kayak keadaan dimana satu pihak itu sama sekali tidak bisa memenuhi persyaratannya, itu harus tertulis di kontrak kerjasama. Jadi secara substansi kontrak kerjasama itu memang lebih banyak daripada MOU. Tapi kontrak kerjasama itu lebih mengikat. Next. Nah, untuk tahap terakhir yang seringkali dilupakan yaitu komunikasi aktif dan evaluasi. Kadang Bapak Ibu dalam menjalin strategic partnership berhenti hanya sampai di kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama sudah selesai. Padahal sebetulnya komunikasi aktif dan evaluasi itu sangat diperlukan dalam membangun keberlanjutan dari partnership ini. Next. Nah, komunikasi aktif dan evaluasi di sini artinya ketika menggunakan pendekatan win-win partnership. Win-win partnership itu artinya Bapak Ibu melaksanakan partnership secara menang dan menang. Jadi dua-duanya saling menguntungkan. Tidak ada yang menang sendiri Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jadikan kolaborasi sebagai bagian dari strategi brand. Apa artinya? Artinya jadikan kolaborasi ini sebagai cara untuk meningkatkan brandnya Bapak Ibu. Kolaborasi ini bukan sekedar, oh yang penting saya untung. Tidak. Tapi sebagai strategi dari brandnya Bapak Ibu. Sebagai strategi bagaimana usahanya Bapak Ibu bisa lebih dikenal dengan orang lain. Selanjutnya itu buka ruang komunikasi dan inovasi bersama. Bukalah ruang komunikasi kanal media yang dimana ada komunikasi yang aktif. Sehingga ada inovasi yang dapat dibuatkan secara bersama-sama. Kemudian gunakan juga media sosial sebagai alat promosi kolaboratif. Seperti yang saya contohkan tadi, misalkan, oh ini ada promosinya untuk media sosial. Misalkan dapat diskon 15% tapi sebagai gantinya itu mempromosikan di media sosial. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu dokumentasikan hasil kolaborasinya. Dapat berupa bentuk foto, testimoni, atau konten pemasaran supaya apa? Ini menjadi pegangan untuk Bapak Ibu untuk melakukan partnership lainnya. Next. Nah, di sini saya akan masuk kepada studi kasus. Studi kasus pertama yang saya ingin bawakan yaitu chat time dan Cupbob. Chat time dan Cupbob ini merupakan dua instansi yang berbeda. Mereka ini merupakan instansi untuk chat time itu merupakan minuman, kopi, teh.
Sedangkan Kapbob ini menjual makanan-makanan Korean food. Nah, apa yang terjadi saat mereka dikolaborasikan? Mereka membuat satu apa ya, stand atau outlet, ada outletnya. Dan mereka itu menghemat biaya operasional. Jadi kan mereka satu outlet, biaya sewanya itu mereka dapat lebih hemat karena mereka bagi ke dua dua orang, dua instansi. Selanjutnya itu mereka menarik konsumen dari beberapa segmen. Kan segmen pasar mereka ini berbeda. Chat time itu segmen pasarnya yang suka minuman, yang suka teh, kopi. Sedangkan Kapbob ini yang suka makanan-makanan Korea, yang pedas atau yang makanan-makanan Korea. Nah, ketika mereka digabungkan, mereka itu menarik konsumen dari beberapa segmen yang berbeda. Jadi yang awalnya suka kopi, suka teh, yang dimana makanan Korea. Mungkin mereka tidak pernah tahu makanan Korea, tapi dengan adanya kerjasama ini mereka tahu Bob. Atau mungkin yang dulunya awalnya makanan-makanan Korea disuka, tidak pernah coba-coba kayak kopi, teh. Akhirnya mereka mengenal chat time. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi mereka melakukan strategi partnership. Yang dimana nenek saya melakukan memberikan komisi kepada Gojek, dan Gojek itu membantu dalam distribusi produknya. Di sini apa yang didapatkan yaitu pengembangan jangkauan usaha. Lebih banyak orang yang pakai Gojek itu mengetahui produknya UMKM itu. Kemudian distribusi produknya itu lancar dan mudah gitu. Next. Baik, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan poin-poin pentingnya. Yang pertama, strategi partnership itu dapat memperluas jangkauan pasar, memangkas biaya produksi, memudahkan distribusi produk, dan mengembangkan usaha atau memberikan kebaruan. Kemudian yang kedua itu menggunakan pendekatan win-win partnership, yang dimana semua pihak itu menang atau untung. Jangan mau menang sendiri. Dan terakhir, jadikan kolaborasi sebagai bagian dari strategi brandnya. Next. Baik, mungkin saya serahkan kembali ke Cantika. Untuk Baik, terima kasih Kak Jesse. Jadi itu tadi penjelasan dari Kak Jesse mengenai bagaimana sih sebenarnya kita untuk membangun kolaborasi dalam sebuah bisnis gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu kebutuhannya kita itu seperti apa dan kita cari juga brand-brand yang sesuai dengan kebutuhan tersebut gitu. Terus diajarin juga uh, membuat MOU-nya seperti apa dan tips agar kolaborasi itu bisa berjalan lancar seperti komunikasi dan win-win solution, memberikan win-win solution seperti itu. Nah, sekarang kita buka lagi sesi tanya jawab. Jadi jika ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, bisa banget ditanyakan langsung atau di drop di comment section di Zoom. Seperti itu.
Bagaimana Ibu Bapak pada yang ingin ditanyakan? Ada yang mengangkat tangan dari atas nama Ibu Nabila juga untuk kakak atau ibu. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengukur keberhasilan suatu kemitraan strategis? Mungkin itu sih pertanyaan saya ke pemateri. Baik, ini saya langsung jawab ya. Oke, baik. Jadi, cara untuk mengukur keberhasilan dari kemitraan strategis itu dapat diukur secara dua metode. Bisa dari kuantitatif atau kualitatif. Ya, tadi itu terserah dari Bapak Ibu sendiri. Nah, dari Bu Nabila, yang pertama harus menentukan kesesuaian dengan tujuan awal kemitraan. Apa sih tujuan awalnya melakukan kemitraan? Misalkan tingkat pencapaian targetnya ada, kemudian ada output yang dihasilkan atau kayak relevan outputnya. Kemudian yang kedua itu relevan dengan output yang dicapai. Terima kasih Kak Jesse. Bagaimana dengan kakak atau ibu? Jawabannya sudah jelas. Terima Oke, kasih. sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Oke, jika tidak ada lagi yang bertanya, eh, saya tutup sesi presentasinya dari Kak Jesse. Terima kasih Kak Jesse untuk eh, waktunya. Dan untuk yang lain, jika memang masih ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya lewat ya. Cuman sekarang sambil menunggu pertanyaan, kita eh, pindah ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan dari Community Development tentang penggunaan CWS dan juga eh, kalau ada ibu bapak yang ingin jadi pemateri seperti untuk Community Development dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Rajio Suhaima. Saya perwakilan dari Community Development. Jadi, hari ini saya akan memaparkan beberapa program dari Community Development. Yang pertama itu coworking space. Jadi, kami di Rumah BUMN ini menyediakan fasilitas coworking space. Nah, untuk peminjamannya sendiri, itu kami ada beberapa syarat. Yang pertama itu wajib mengajukan surat peminjaman minimal H-3 sebelum kegiatan berlangsung. Jadi sebelum kegiatan, 3 hari sebelum kegiatan berlangsung itu wajib memberikan atau mengajukan surat ke rumah BUMN. Yang syarat kedua itu jumlah peserta itu minimal 20 orang dan maksimal 30 orang agar situasi di coworking space itu masih kondusif. Untuk syarat ketiga itu wajib melakukan barter konten. Jadi pihak yang meminjam coworking space ini wajib mengupload konten di sosial medianya mereka dan wajib untuk kolaborasi dengan akun Instagram Rumah BUMN Makassar. Untuk syarat keempatnya itu seluruh peserta wajib follow akun resmi dari Rumah BUMN dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, untuk syarat kelima, peserta wajib bergabung di grup UMKM. Nanti link akan di-share oleh pihak panitia bentar. Nah, untuk coworking space sendiri ini tidak dipungut biaya sama sekali dan syarat tambahan yaitu sorry, tidak adanya transaksi jual beli atau transaksi apapun dalam coworking space selama peminjaman coworking space-nya itu. Termasuk jika kegiatan tersebut yang berlangsung itu seperti lomba dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan untuk
kegiatan berbayar. Eh, Jika ingin informasi lebih lanjut, bisa hubungi teman saya, Jessie, di 0821 464 6363. Mungkin untuk coworking space itu saja yang saya sampaikan. Next, untuk proses pendaftaran narasumber atau expert pada Rumah BUMN. Jadi, di Rumah BUMN ini sering melakukan pelatihan-pelatihan untuk UMKM yang ada. Nah, jadi kami membuka peluang untuk orang-orang yang sekiranya bersertifikasi atau berkenan dan mau untuk menjadi narasumber untuk pelatihan-pelatihan kami. Untuk syarat-syaratnya sendiri, yang pertama itu memiliki akun Instagram aktif. Yang kedua itu memiliki kompetensi dan pengalaman yang selaras dengan pelatihan yang akan dibawakan. Jadi, jika ingin membawakan pelatihan harus selaras dengan sertifikasi atau kemampuan yang ada. Yang ketiga itu melampirkan data diri berupa CV, foto formal, logo perusahaan, dan modul pelatihan. Nah, seperti CV, foto formal, logo perusahaan itu wajib karena kami akan meng-upload flyer untuk pelatihan Rumah BUMN sendiri dan juga modul pelatihan untuk materi nantinya yang akan dibawakan. Yang keempat itu memiliki rekening BRI karena kami di bawah rekening BRI, jadi transaksi yang akan kami lakukan itu di bawah Bank BRI. Yang kelima itu mampu menghidupkan pelatihan dengan berbagai kegiatan seperti ice breaking, diskusi, forum, games, kuis, pretest, dan post-test. Nah, jika ada yang berminat, Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi narasumber, bisa hubungi teman saya lagi di Jesse di 0821 446 6363. Mungkin sekian dari saya, dari Community Development, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Jadi itu tadi pemaparan dari community development. Sekali lagi, kalau misalnya ada UMKM yang pengen pinjam CWS, coworking space, atau bukan juga UMKM sih, semua eh, lembaga yang pengen pinjam coworking space, dan juga pengen jadi pemateri di rumah BUMN, itu bisa banget dihubungi di nomor KJC yang di bawah sini. Seperti itu. Nah, next ada lagi pemaparan dari digital marketing untuk UMKM-UMKM yang pengen dibantu uh, go digital UMKM-nya, buat pengen dibikinin uh, seperti kayak katalog ataupun akun Shopee, seperti itu. Untuk digital marketing dipersilakan. Eh, Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Syauki selaku perwakilan dari Divisi Digital Marketing Rumah BUMN dengan hashtag UMKM Go Digital, UMKM Go Online. Saya akan memaparkan 8 program digital marketing yang kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama ada e-katalog dan website. Pada program ini kami akan membantu UMKM mempromosikan produknya melalui katalog digital dan website Rumah BUMN. Tujuannya supaya bisa diakses lebih luas, tidak terbatas lokasi, dan terlihat lebih profesional di mata konsumen. Yang kedua ada display produk. Pada program ini, produk UMKM dipajang langsung di rumah BUMN saat ada kunjungan, pameran, maupun kegiatan pelatihan. Ini jadi media promosi offline agar produk bisa dilihat dan dikenali langsung oleh pengunjung. Yang ketiga ada branding UMKM. Pada program ini, kami membantu UMKM dalam pembuatan identitas usaha seperti logo, kemasan, brosur, dan juga kartu nama. Karena branding yang baik akan meningkatkan daya tarik, kepercayaan konsumen, dan juga nilai jual produk. Selanjutnya ada review dan visit. Tim Rumah BUMN melakukan kunjungan ke rumah produksi UMKM untuk membuat konten review produk. Konten ini dipublikasikan di media sosial Rumah BUMN sebagai sarana promosi dan peningkatan exposure UMKM. Yang kelima ada konsultasi digital marketing. Pada program ini, UMKM mendapatkan pendampingan berupa insight dan strategi pemasaran digital sesuai dengan kondisi usahanya, mulai dari hal yang tepat. Selanjutnya yang keenam ada UMKM Go Online dan sosial media. Program ini membantu UMKM masuk ke dunia digital dengan membuat dan mengelola akun WhatsApp bisnis. Tujuannya agar UMKM lebih mudah ditemukan dan dihubungi oleh calon pelanggan.
Selanjutnya yang ketujuh ada e-commerce, UMKM, dan Shopee Mall Rumah BUMN. Pada program ini akan kami dampingi membuat dan dikelola akun marketplace termasuk fasilitasi promosi melalui Shopee Mall Rumah BUMN. Dengan ini, produk UMKM lebih mudah ditemukan dan memiliki peluang penjualan yang lebih besar. Yang kedelapan ada pembuatan website. Pada program ini kami akan membantu UMKM memiliki website sendiri sebagai media promosi resmi. Website berfungsi untuk meningkatkan citra profesional usaha dan memperluas jangkauan pasar baik lokal maupun nasional. Namun untuk pembuatan website ini hanya bisa dilakukan jika bisnis Bapak dan Ibu telah mengimplementasikan 7 program sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi kontak person yang ada di bawah atau nomor Mina. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih Kak. Jadi itu tadi pemaparan dari digital marketing. Sekali lagi kalau misalnya ada yang UMKM dan bisnisnya mau dibantu untuk konsultasi mungkin atau dibuatkan akun seperti akun Shopee dan lain-lain itu bisa banget dibantuin dari digital marketing seperti itu. Nah, sekarang dengan berakhirnya pelatihan, kita tidak hanya mendapatkan ilmu namun juga mendapatkan sertifikat yang bisa di-achieve bareng. Saya paparkan dulu cara klaim sertifnya. Bentar. Oke, yang pertama itu kan sudah pernah dibagikan seperti link dan daftar link untuk daftar pelatihan. Nah, di situ bisa diklik secara login dan di situ di login kan email sama paspornya ibu bapak. Kalau udah nanti ada garis 3 di ujung atas kiri, dimasuk ke halaman profile, terus ada akun, diklik sertifikat saya, nanti ada flyer yang buat hari ini, flyer KJC yang tadi tentang strategic partnership gitu. Terus dipilih, nanti diarahkan untuk survei, mau diisi sejujur-jujurnya tentang bagaimana berjalannya pelatihan hari ini. Kalau misalnya udah nanti diisi lagi redeem code-nya untuk hari ini tuh redeem code-nya tuh kolaborasi huruf besar semua. Kolaborasi huruf besar semua. Nah, semisal udah diisi, nanti sertifikatnya siap untuk dengan nama ibu bapak seperti itu. Nah, itu tadi pemaparan untuk sertifikatnya dengan pemaparan tadi berarti jangan dulu keluar ibu bapak karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Uh, Sekarang mohon untuk ibu bapak dibuka uh, open cam-nya buat bisa dokumentasi bareng. Oke, kita mulai dokumentasinya. Yang pertama yang biasa dulu. Satu, satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke, yang kedua, rumah BUMN. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Terus yang kedua itu yang gini. UMKM naik kelas. Oke. UMKM naik kelas. Satu, dua. UMKM naik kelas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, itu tadi pemaparan pelatihan dari Kak Jessi. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Jessi yang udah menyempatkan waktunya dan juga ibu-ibu, kakak-kakak dan bapak-bapak yang udah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Semoga pelatihannya bisa banyak yang tadi ambil. Saya tutup pelatihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.